Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Zain, NIM A12121082. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang saya kumpulkan, yang saya rangkum dari kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian lingkungan hidup. Baik, langsung saja materi pertama. Pengertian kajian lingkungan hidup dan sejarah PIP di Indonesia dan di Universitas Tadulako. Pengertian kajian lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup adalah suatu proses analisis, evaluasi, dan penyajian informasi mengenai dampak manusia terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sejarah PIP di Indonesia dan di Universitas Tadulako. Pola ilmiah pokok atau disingkat PIP merupakan sebuah kurikulum yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. PIP di Indonesia berawal dari suatu bangsa dan dilihat dari perkembangan individu, perkembangan pendidikan rakyatnya yang berkembang secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Indonesia memiliki sejarah perkembangan pendidikan dari masa ke masa hingga sekarang. Pola ilmiah pokok merupakan suatu orientasi dalam pendidikan universitas untuk mengembangkan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Setiap universitas memiliki pilihan pola ilmiah pokok yang berbeda-beda sesuai dengan pengembangan yang diunggulkan. PIP di Universitas Tadulako adalah program unggulan yang menyungsung tema lingkungan hidup dan sumber daya alam. Setiap universitas berlomba membentuk jati dirinya mengikuti pola ilmiah pokok yang telah ditetapkannya. Universitas Tadulako memilih kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokoknya karena kondisi lingkungan yang ada di Sulawesi Tengah yang relatif terutama lingkungan fisik, sosial, budaya, pemukiman yang terpencar-pencar dan memiliki keanekaragaman hayati yang khas. Tujuannya adalah agar mahasiswa atau alumni Universitas Tadulako bisa memahami kondisi lingkungan yang ada dan mengembangkan aspek-aspek yang bisa membantu menjaga kelestariannya. Sedangkan untuk universitas lain seperti Universitas Hasanuddin dan Universitas Pembangunan Jaya memfokuskan pada bidang kelautan dan pengembangan kawasan urban. Kajian lingkungan hidup dan PIP adalah dua hal yang erat kaitannya. Dalam PIP, lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi tema utama yang dikaji dan diteliti, sehingga kajian lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam penyusunan dan implementasi PIP di setiap universitas. Kajian lingkungan hidup juga menjadi pedoman dalam mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di setiap wilayah. Selanjutnya, materi tentang konsep lingkungan hidup. Pengaruh ekologi terhadap lingkungan. Pengaruh ekologi terhadap lingkungan hidup memiliki
ekologi memiliki peran penting dalam memahami dan melindungi lingkungan hidup. Pemahaman tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan membantu dan mengidentifikasi dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup. Beberapa dampak negatif aktivitas manusia seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Berikut ada beberapa penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa prinsip ekologi tersebut meliputi 1. Menjaga keanekaragaman hayati. Ini adalah faktor yang penting untuk menjaga ekosistem yang sehat dan berfungsi dengan baik. Setiap spesies memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehilangan satu spesies dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Oleh karena itu, menjaga keanekaragaman hayati sangat penting dan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. 2. Mengurangi dampak manusia. Aktivitas manusia dapat mengganggu ekosistem dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, mengurangi dampak negatif aktivitas manusia itu sangat penting dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan energi fosil, mengurangi polusi udara dan air, serta mengurangi limbah. Selanjutnya, konservasi sumber daya alam yang terbatas harus dikonversi dan dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. 4. Pengelolaan ekosistem. Untuk pengelolaan ekosistem yang baik itu dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat ekosistem yang sudah ada, merestorasi ekosistem yang rusak, dan mengembangkan ekosistem yang baru yang berfungsi dalam mendukung kehidupan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan dapat mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, manfaat ekologi. Ekologi memiliki manfaat yang signifikan bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Beberapa manfaat ekologi adalah sebagai berikut: membantu dalam memahami perilaku makhluk hidup, mencari tahu peran manusia di lingkungan, mengetahui keanekaragaman hayati, dan terakhir mempromosikan penggunaan sumber daya alam secara lebih bijak. Selanjutnya, hubungan ekologi dengan ilmu lainnya. Di sini meliputi ekologi dalam politik, ekologi dalam antropologi, ekologi dalam ekonomi, dan ekologi dan ilmu biologi. Selanjutnya, prinsip dasar lingkungan hidup. Prinsip dasar lingkungan hidup terdiri dari prinsip interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, kegunaan, arus informasi aktual, dan keberlanjutan. Interaksi antar komponen lingkungan hidup, baik biotik maupun abiotik, sangat penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas. Selain itu, saling ketergantungan antara komponen lingkungan hidup juga harus dipertahankan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
Upaya menjaga keselarasaan dengan alam itu dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang perbedaan sara atau pendidikan atau status sosial. Upaya tersebut bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya. Penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan lainnya. Selanjutnya, pendekatan ilmu lingkungan. Pendekatan ilmu lingkungan mencakup berbagai disiplin ilmu yang berbeda dengan prinsip dan konsep yang berbeda pula. Konsep ilmu lingkungan bertujuan untuk menyatukan berbagai pendekatan ilmu menuju pemahaman yang holistik tentang lingkungan hidup. Terdapat 6 konsep dalam lingkungan hidup, yaitu homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Konsep homeostatis merupakan kontrol yang diterapkan pada lingkungan hidup untuk menjaga keadaan atau status tertentu. Kedua, konsep energi itu digunakan untuk mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, pendekatan kapasitas atau batas itu didasarkan pada suatu realitas bahwa segala sesuatu mempunyai batas atau kapasitas. 4. Simbiosis adalah hubungan saling menguntungkan para organisme atau spesies yang berbeda. Kelima, konsep sistem umum. Ini dipergunakan untuk banyak hal, baik sistem transportasi seperti persekolahan maupun sistem ekologi atau ekosistem. 6. Model atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami suatu fenomena atau sistem secara simulasi. Selanjutnya, komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup adalah unsur-unsur yang membentuk kesatuan sistem lingkungan. Lingkungan merupakan penampakan alam yang meliputi seluruh makhluk hidup dan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Komponen fisik kimia merupakan salah satu komponen lingkungan yang meliputi air, tanah, dan udara. Air itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber kehidupan dan digunakan manusia untuk berbagai keperluan seperti minum, mandi, dan mencuci. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan menyediakan mineral atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Udara juga memiliki peran penting untuk kehidupan di permukaan bumi karena menyelimuti bumi dan memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Komponen biologi atau biotik meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling berinteraksi dalam ekosistem. Sementara itu, komponen sosial, budaya atau sosiekbud mencakup kehidupan sosial dan budaya manusia serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Komponen kesmas atau kesehatan masyarakat meliputi kesehatan manusia dan lingkungan yang saling berinteraksi yang disebut ekosistem. Selanjutnya, materi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan fungsi lingkungan hidup dan menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Peraturan ini terdiri dari berbagai aspek seperti perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan, serta penegakan hukum.
Undang-undang PPLH ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh semua pihak, termasuk pelaku bisnis dan pimpinan perusahaan. Melalui PPLH, hukum dan peralatan lingkungan hidup diatur dengan lebih tegas untuk kepentingan semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Selanjutnya, kebijakan lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan hidup yang diambil oleh pemerintah terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam meliputi beberapa program. Program-program tersebut mencakup pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat dan memperhatikan pelestarian hutan, pengembangan hutan kemasyarakatan, dan usaha perhutanan rakyat, serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang terdiri dari restrukturisasi peraturan tentang pemberian hak pengelolaan sumber daya alam, penguatan organisasi masyarakat adat atau lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan, pengembangan kerjasama kemitraan dan lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam, kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi ekosistem berbasis masyarakat, serta peningkatan dan pengefektifan kerjasama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam. Selanjutnya, kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini telah berakar dalam kepercayaan masyarakat setempat selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan bersikap, tetapi juga memiliki fungsi lain seperti menjadi sumber petua, kepercayaan, dan pantangan, serta menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Pentingnya kearifan lokal terletak pada fungsinya sebagai alat untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, serta sebagai kekayaan budaya yang harus dijaga agar tidak hilang akibat arus globalisasi. Adat dan istiadat yang tercermin dalam kearifan lokal juga membuat sebuah daerah menjadi unik dan berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan bagian penting dalam identitas suatu daerah. Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu yang meliputi pemanfaatan, penataan, pengawasan, pemulihan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan lingkungan hidup itu sendiri. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah mencapai hubungan manusia dengan lingkungan hidup yang harmonis serta membangun manusia secara keseluruhan. Manfaat dari pengelolaan lingkungan hidup meliputi terjaminnya kepentingan generasi masa sekarang dan masa depan, perlindungan terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang merusak lingkungan hidup, tercapainya keselarasan dan keseimbangan antar manusia dan lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang melindungi dan membina lingkungan hidup, dan tercapainya pelestarian lingkungan hidup.
Dengan demikian, bagi kearifan lokal maupun pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting untuk menjaga kelestarian alam serta keberlangsungan hidup di masa depan. Selanjutnya, peranan kearifan lokal di wilayah pesisir. Kearifan lokal memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Program pengelolaan di wilayah pesisir terpadu melibatkan semua kepentingan terkait dan lembaga pemerintah diperluas untuk mengatasi masalah lingkungan seperti degradasi sumber daya alam, pencemaran atau kerusakan ekosistem yang berbeda di negara berkembang dan negara maju. Selanjutnya, peranan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah aliran sungai. Di sini DAS telah diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Cuman masih terdapat kelemahan dalam penerapan kriteria dan indikator fungsi hidrologi DAS. Pengetahuan tentang fungsi hidrologi DAS dan hubungannya dengan tutupan lahan oleh pohon sangat penting untuk menjaga fungsi hidrologi DAS. Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki 3 unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan, dan persiapan. Penilaian bahaya diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam serta tingkat ancaman. Peringatan digunakan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam. Sementara persiapan tergantung pada pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi. Yang terakhir, pengolahan kearifan lokal di wilayah kehutanan. Pengolahan hutan konservasi bertujuan untuk melestarikan ekosistem hutan warisan alami yang ada di areal tersebut. Tujuan pengolahan hutan konservasi dapat dibedakan menjadi 7 jenis, seperti melestarikan lanskap, sumber air, famili flora tertentu, jenis flora tertentu, jenis fauna tertentu, serta beberapa jenis flora dan fauna endemik secara sekaligus, dan juga melindungi lingkungan. Namun banyak lahan hutan konservasi di Indonesia yang sudah rusak dan perlu dihutankan kembali agar kembali berfungsi sebagai tempat tinggal jutaan makhluk hidup dalam keadaan seimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan material tegakan yang terdiri atas semai setempat dan biji terbang dengan metode suksesi alam atau suksesi alam dibantu dengan penanaman jenis lokal dan pengendalian api. Selain itu juga areal kerja harus dibagi ke dalam unit administrasi berupa petak permanen dan dipilah ke dalam tipe tapak atau kondisi silvikultural dengan menggunakan vegetasi, mikrotopografi dan tanah sebagai faktor pembagi. Pembuatan tegakan selanjutnya dilakukan per tipe tapak, artinya unit perlakuan yang digunakan tipe tapak lain tapak, lain pula perlakuan yang diberikan. Itulah materi yang saya rangkum dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sebagai kesimpulan, kajian lingkungan hidup itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprediksi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup melibatkan berbagai aspek seperti analisis risiko lingkungan, analisis kebijakan, analisis sosial ekonomi, dan evaluasi dampak lingkungan. Kesimpulannya, kajian lingkungan hidup itu sangat penting dalam melindungi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses kajian lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi publik dan pengambilan keputusan yang berbasis ilmiah. Selain itu, kajian lingkungan hidup juga memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Sekian dari saya terkait tugas ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.